Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Tentunya di mata kuliah audit 2 ya. Oke. Hari ini kita akan bahas kelanjutan dari audit siklus pendapatan ya. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana prosedur awalnya mulai dari memahami bisnis, kemudian memahami SPI. Nah, kita sudah masuk ke melakukan pengujian substantif. Baik. Di pengujian substantif ini ya, kita akan lakukan yang pertama adalah menilai materialitas. Jadi tingkat materialitas ya. Apa toh materialitas itu? Jadi dalam audit biasanya ada nilai yang sudah ditetapkan oleh auditor ya, untuk membatasi berapa tingkat salah saji yang bisa ditolerir dalam setiap pemeriksaan laporan keuangan. Nah, materialitas biasanya ya itu bisa ditentukan pada tingkat laporan keuangan atau tingkat akun transaksi. Ya, jadi itu namanya materialitas. Nah, biasanya angka materialitas itu ditentukan berdasarkan dengan tingkat resiko ya. Jadi kalau objek auditnya itu tingkat resikonya tinggi ya, maka toleransi terhadap salah sajinya itu juga semakin kecil kan gitu. Begitu sebaliknya, kalau tingkat resikonya itu rendah, toleransinya semakin kecil ya, tinggi ya, kebalikannya. Jadi kebalikannya, oke, seperti itu. Kemudian kalau kita ilustrasikan, jadi bagaimana kita menetapkan tingkat materialitas itu bisa dilihat dari tingkat laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan berarti kita melihat jumlah total. Boleh di neraca, misalkan kita lihat dari total aktifanya ya, berapa, kita presentasikan berapa jumlah tingkat materialitas dari tingkat atau dari total aktifanya, atau mungkin dari laporan laba rugi. Bisa misalkan 5% dari laba kan itu. Nah, itu tingkat di tingkat laporan keuangan. Kalau di tingkat akun transaksi, misal nih kita audit kas. Ya, kas dan setara kas kita tetapkan berapa persennya dari total kas pada tahun laporan keuangan yang kita audit tuh. Sudah ditetapkan apakah nanti salah saji yang ditemukan itu lebih dari tingkat materialitas atau di bawahnya ya. Seperti itu. Oke. Next, kemudian kita akan melihat resiko nih. Ya, kita ketahui bahwa resiko audit itu ada 3. Resiko bawaan, kemudian resiko pengendalian dan resiko pemeriksaan. Ya, resiko pengendalian kita lihat dari evaluasi SPI dan pengujian SPI, apakah bagus, rendah atau jelek misalkan. Ya. Kemudian kita akan juga melihat resiko audit. Ini resiko audit itu kita tentukan sendiri ya, auditor kita ya. Jadi kalau mau tingkat salah sajinya kecil ya berarti kita harus lakukan ya penetapan resiko auditnya juga kecil gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai resiko bawaan. Jadi ada beberapa faktor yang seringkali terjadi dan mempengaruhi penetapan di resiko bawaan ini. Yang pertama ada kecenderungan perusahaan untuk memperbesar jumlah pendapatan. Biasa ya, kalau dalam perusahaan biasanya apalagi dalam kepentingan pengajuan kredit ya, mereka akan pengennya sampaikan laporan keuangan itu dengan pendapatan yang tinggi kan, sehingga labanya tinggi. Kalau terlihat bagus labanya, nanti laporan keuangannya juga terlihat bagus oleh kreditor kan itu. Kemudian kecenderungan perusahaan untuk memperbesar saldo piutang dan kas, atau tingginya volume transaksi, kemudian masalah perbedaan waktu, pengakuan pendapatan ya, kecenderungan yang tinggi terhadap penyalahgunaan penerimaan kas yang berasal dari piutang. Nah, resiko-resiko ini harus dinilai oleh seorang auditor sehingga paham mana celah-celah salah saji yang kira-kira bisa muncul dari setiap celah itu ya, sehingga harus memahami namanya resiko bawaan. Nah, kemudian ujian substantif berikutnya adalah melakukan prosedur analitis ya.
sebenarnya prosedur analitis ini sangat hemat ya. Ini didasarkan pada pengetahuan auditor atas bisnis dan industri klien. Jadi kita memahami bagaimana bisnis itu dijalankan, kemudian misalkan pendapatannya ketika menggunakan seluruh potensi auditor perusahaan itu jumlahnya bisa mencapai berapa angka misalkan dalam 1 tahun itu kan. Kemudian kita analisis dibandingkan dengan harapan, kemudian dengan realita atau pencapaian dari penjualan itu ya. Kemudian di prosedur analitis ini kita akan melihat pangsa pasar dari setiap produk. Misalkan kalau perusahaan dia membuat banyak produk, nah terhadap produk-produk tertentu kita juga harus lihat rasionya, kan? Kemudian kita juga bisa melihat hal-hal penting yang kita tentukan di siklus pendapatan ya, ada namanya muncul akun piutang. Nah, piutang kita juga harus nilai berapa nilai perputaran piutang per klien atau total keseluruhan ya. Nah, dari rasio-rasio yang kita nilai itu kita bisa melihat atau seorang auditor bisa memahami, oh pencapaian di perusahaan ini itu pada angka sekian ya. Jadi ketika ada beberapa yang tidak lazim, tidak wajar, auditor biasanya paham seperti itu. Nah, kemudian ada pengujian detail transaksi dan pengujian detail saldo. Di pengujian detail transaksi ini biasanya auditor itu akan mencocokkan. Jadi beberapa transaksi penjualan dan piutang itu di sampling kalau memang transaksinya banyak, kemudian tidak memungkinkan untuk dilakukan pengecekan semuanya, berarti harus kita sampling kan itu. Nah, kita telusur ke bukti pendukung, bukti utama ya. Kalau lihat dari misalkan transaksi penjualan, total utang itu muncul dari total piutang ya. Piutang kalau penjualan berarti munculnya ke piutang nanti. Total piutang itu muncul dari berapa penjualan, dari berapa pelanggan, kemudian kita lihat transaksinya, bukti fakturnya ada atau enggak, benar dengan jumlah di buku pembantu atau tidak. Nah, kemudian kita lihat sampai bahkan ke otorisasi itu dilakukan sesuai dengan orang yang menempati fungsi yang berkaitan atau tidak. Nah, sampai segitunya ya. Jadi kita lihat, telusur, kita buktikan. Kemudian di pengujian detail saldo, kalau tadi di tingkat transaksi, ini di detail saldo. Jadi saldo piutang usaha kita lakukan uji pisah batas, baik di penjualan atau retur penjualan. Ya, di penjualan biasanya ada beberapa transaksi yang dilakukan di antara tanggal raca. Tanggal raca itu tanggal 31 Desember ya. Di antara itu berarti mendekati sebelum tanggal neraca 31 dan mendekati setelah tanggal neraca. Nah, biasanya ada beberapa transaksi penjualan itu yang dilakukan prosesnya itu lebih dari 3 hari. Kenapa? Ya proses mulai dari adanya surat order pembelian ya masuk, kemudian proses penyiapan barang sampai ke pengiriman barang. Belum kalau misalkan pelanggan itu jaraknya agak jauh, otomatis juga waktu yang dibutuhkan juga panjang ya, bisa jadi 2 sampai 3 hari kan baru sampai ke gudang pelanggan. Nah, syarat penjualan itu pakai apa ya? Syaratnya pakai FOB destination atau shipping point misalkan. Nah, di uji pisah batas atau cut off ini ya, kita harus memahami betul mana pendapatan yang masuk ke laporan tahun berjalan, mana yang masuk ke tahun berikutnya.
Karena ini bisa jadi ya, ada banyak kasus yang berkaitan dengan pendapatan itu diakui lebih cepat. Kenapa? Ya harusnya dari syarat transaksi harusnya tahun berikutnya, tapi diakui di tahun berjalan. Nah, akhirnya adanya peningkatan atau pembengkakan penjualan atau pendapatan. Nah, ini salah satu motif para manajer biasanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian melakukan konfirmasi piutang ke pelanggan, ya, dari total saldo yang ada di breakdown ke beberapa pelanggan. Kemudian kita lakukan, kalau misalkan pelanggannya banyak, mungkin kita ambil beberapa pelanggan yang prioritas, apakah jumlahnya yang banyak atau transaksinya yang banyak. Kita ambil, kemudian kita lakukan konfirmasi, pengiriman surat konfirmasi piutang. Ya, kalau memungkinkan ya semuanya kita lakukan konfirmasi. Kalau tidak, ya nggak masalah ya. Nah, kemudian dalam setiap pemeriksaan, baik di siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, tujuan dari audit ini adalah membuktikan di setiap akun atau transaksi itu ada asersi manajemen yang baik eksplisit maupun implisit harus terkandung dan terbukti di sana. Asersi manajemen itu ada eksistensi atau keberadaan, kemudian ada keterjadian. Ya. Saldo itu ada atau tidak, benar atau tidak, terjadi atau tidak transaksinya. Kemudian kelengkapan, ya, dokumen-dokumen baik dokumen utama atau pendukung ada atau tidak. Hak dan kewajiban, benar milik perusahaan, baik itu haknya atau kewajiban untuk melunasi atau bukan, gitu kan. Nah, kemudian penilaian dan alokasi, apakah sudah dinilai dengan benar, dialokasikan ke pos-pos yang sudah benar atau belum. Nah, yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal, buku besar, sampai ke laporan keuangan itu, apakah benar diungkapkan, ya, disajikan dengan benar, seperti itu. Jadi, hal yang terpenting itu sebenarnya dalam hal audit, dalam membuktikan asersi manajemen ini, bagaimana seorang auditor itu mempunyai keterampilan dalam melaksanakan prosedur auditnya. Jadi untuk menguji asersi ini, bagaimana seorang auditor itu menerapkan prosedur yang benar dalam menilai asersi ini. Seperti itu. Dimanapun atau apapun saldo yang akan kita audit, nah tujuannya adalah untuk membuktikan asersi manajemen itu. Seperti itu, jangan lupa perbanyak referensi. Terima kasih, kita lanjut di audit siklus pengeluaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.